Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next slide. Kami beranggotakan 3 kelompok, yakni saya sendiri Zaidi Muftisor dengan NIM 2100018105, Muhammad Sultan Mufti 2100018213, dan Laras Iwan Indrawati 2100018416. Next slide. Ya, di sini kami akan membahas tentang akhlak berorganisasi Muhammadiyah, seni dan budaya fitrah manusia dan seni budaya, pengembangan iptek dalam perspektif Islam, dan revitalisasi ekonomi dan politik. Next slide. Akhlak berorganisasi Muhammadiyah akan dijelaskan oleh Mbak Laras. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada akhlak berorganisasi Muhammadiyah. Pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi adalah dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Organisasi memang kumpulan dari orang-orang yang memiliki arah dan target yang sama. Hanya saja itu tidak menghilangkan fakta bahwa organisasi terdiri dari individu yang beraneka ragam latar belakangnya. Dengan fakta di atas, maka sudah seharusnya orang yang aktif di dunia organisasi harus menguasai akhlak berorganisasi agar dapat terjalin hubungan yang erat lahir dan batin antara sesama anggota organisasi. Kemudian, akhlak dalam berorganisasi mencakup 4 poin, yaitu yang pertama, tidak merasa paling benar, yang kedua, terbuka dengan semua orang, yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, lalu yang keempat, tidak orientasi one man show. Yang pertama, tidak merasa paling benar. Jadikan orang lain di organisasi sebagai partner berdiskusi, karena bisa saja pendapat terbaik datang dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Kemudian, terbuka dengan semua orang. Salah satu masalah mendasar di organisasi adalah adanya kubu atau blok yang saling berlawanan. Kerap kali menjadikan organisasi berjalan lambat atau bahkan berhenti karena adanya kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, maka mulailah terbuka dengan semua orang. Tidak hanya yang sepaham, namun juga yang berbeda pemahaman. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini menjadi penting karena tidak jarang sebagian pihak menjadikan organisasi sebagai jalan untuk mewujudkan ambisi pribadi saja. Lalu selanjutnya, tidak orientasi one man show. Organisasi bukanlah tentang satu orang saja. Berikan kesempatan kepada semua orang sesuai porsi dan kemampuan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah seni dan budaya. Next slide. Pengertian seni dan budaya. Seni berasal dari kata Sanskerta, dari sani, yang mempunyai arti persembahan, pemujaan, dan pelayanan yang erat. Yang erat hubungannya dengan suatu upacara keagamaan yang disebut dengan kesenian. Adapun budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, akal atau budi, yang dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi serta akal manusia. Seni dan budaya adalah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh manusia dalam hal gaya hidup dan yang telah dikembangkan bersama dalam sebuah kelompok yang telah menjadi elemen kecantikan atau estetika dari generasi ke generasi. Next slide. Macam-macam seni dan budaya. Seni dibagi-bagi menjadi beberapa macam. Ada seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni kriya. Next slide. Fitrah manusia dan seni budaya. Seni dan kebudayaan merupakan fitrah dari setiap manusia, sehingga manusia itu lebih mengetahuinya. Islam mengajarkan tentang norma-norma yang harus ada dalam seni dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, antum a'lamu bil umri dunyakum, yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Urusan seni dan kebudayaan adalah urusan manusia sebagai manusia yang berakal dan berbudi. Untuk mencapai tujuan yang berakal dan berbudi harus sejalan dengan norma-norma agama. Berbudaya atau berseni merupakan fitrah dari setiap manusia. Bila merupakan fitrah dari setiap manusia, maka hukumnya mubah. Berdasarkan hukum mubah, Muhammadiyah sangat mendukung dalam perkembangan seni dan kebudayaan. Next slide.
Batasan-batasan pengembangan seni dan budaya. Para ulama Islam telah membuat suatu ketetapan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu boleh berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali dengan nas yang syahih dan syarih atau yang jelas dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW atau jima yang sah dan meyakinkan apabila tidak terdapat tiga ketetapan itu maka yang demikian tidak mempengaruhi kehalalannya dan tetaplah ia dalam batasan kemanfaatan yang luas. Golongan yang diharamkan dalam seni dan budaya yakni nyanyian, tarian, lukisan, patung. Golongan yang diperbolehkan dalam seni dan budaya yakni seni membaca Al-Quran, seni bela diri, seni kaligrafi, dan seni arsitektur. Fungsi seni dan budaya, fungsi praktis, artinya fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi fungsional, misalnya yaitu kursi dan meja yang dibuat oleh masyarakat Jepara. Bukan hanya indah untuk dipandang, tapi karya seni budaya ini juga bisa berguna bagi kehidupan masyarakat. Fungsi estetis artinya fungsi karya seni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam segi hiasan. Misalnya yaitu lukisan, patung, arca, dan lain-lain. Terkadang karya seni budaya tersebut juga digunakan untuk ritual keagamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, ya ini Sultan. Persilahkan. Poin 3 yaitu mengembangkan iptek dalam perspektif Islam. Next. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam perspektif Islam adalah suatu proses yang memperhatikan nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi serta hasil dari pengembangan iptek itu sendiri tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Dalam pandangan Islam, iptek merupakan bagian dari amanah Allah untuk memahami dan menggunakan bumi ini dengan bijak dan seimbang. Prinsip penting dalam pengembangan iptek dalam perspektif Islam, yaitu ada 4. 1. Keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan lingkungan. Kedua, keadilan, harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak boleh merugikan kelompok-kelompok tertentu. 3. Berkah, menganggap bahwa pengembangan iptek adalah bagian dari berkah yang diberikan Allah. Kemudian yang keempat, tanggung jawab, memerlukan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dari individu maupun organisasi yang terlibat. Poin yang keempat yaitu revitalisasi ekonomi dan politik. Pengertian revitalisasi ekonomi dan politik. Revitalisasi ekonomi dan politik dalam perspektif Islam adalah suatu upaya untuk membangun sistem ekonomi dan politik yang sesuai dengan nilai Islam. Dalam pandangan Islam, ekonomi dan politik adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat yang harus diatur dan dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Next, revitalisasi ekonomi. Revitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkualitas, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan peluang untuk mencapai kemakmuran. Revitalisasi politik. Revitalisasi politik dalam perspektif Islam bertujuan untuk membangun sistem politik dan demokrasi transparan dan adil yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia, serta memperhatikan tuntutan masyarakat dan aspirasi mereka. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.